Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Muhammad Pajak. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan pelaporan SPT tahunan PH orang pribadi 1770S. Di tutorial ini untuk melaporkan SPT tahunan Bapak Ibu sekalian sebagai pegawai atau karyawan dengan penghasilan bruto di atas 60 juta. Oke, kita lihat tutorialnya. Pertama sekali, Bapak Ibu harus menyiapkan beberapa dokumen. Jadi yang pertama, sebagai pegawai atau karyawan, Bapak Ibu harus menyiapkan bukti potong 1721A1 untuk pegawai swasta atau bukti potong 1721A2 untuk pegawai negeri, TNI, dan Polri. Nah, bagaimana mendapatkan formulir ini? Ibu nanti biasanya di awal tahun sebelum pelaporan SPT tahunan itu sudah harus mendapatkan dari bendahara di mana tempat Bapak Ibu bekerja. Silakan tanyakan kepada bendahara masing-masing instansi atau pegawai untuk mendapatkan form ini. Dan yang kedua, saja menyiapkan NPWP, dan yang berikutnya adalah jangan lupa untuk mengingat password DJP online untuk melakukan pelaporan di DJP online. Jadi, semuanya harus disiapkan terlebih dahulu agar pelaporan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Gimana kalau misalnya lupa password DJP online, silahkan saksikan video di channel Muhammad Pajak. Video ada misalnya lupa akun, kemudian lupa EVIN, dan lain-lain. Oke, kita lihat ketika misalnya kita sudah siap berkas-berkas ini. Nah, ini contoh ya, contoh 17 21A1 untuk pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Kemudian ini ada kodenya 1721A1 dan ini 1721A2 untuk PNS, TNI, dan Polri. Ini Bapak Ibu dapatkan di instansi atau kantor masing-masing. Bagaimana untuk melakukan pelaporannya? Pertama sekali masuk di djponline.pajak.go.id, kemudian login sebagaimana biasa, masukkan NPWP, kata sandi, kode keamanan, kemudian klik login. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu mendapatkan menu di DJP online-nya, ada informasi profil bayar lapor dan layanan. Bapak Ibu pilih lapor. Kemudian di sini ada menu e-form atau e-filing. Nah, untuk mempermudah pelaporan, untuk memilih e-filing. Jadi, filing ini ketika kita mengisi pelaporan langsung di PBJP online ini. Kemudian di layar berikutnya ada menu buat SPT. Jadi nanti ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu jalan usaha atau pekerjaan bebas? Jawab tidak. Apakah seorang suami atau istri menjalankan perpajakan terpisah? Tidak. Kemudian apakah penghasilan selama setahun kurang dari 60? Jawab tidak ya, karena penghasilan tadi di atas 60 ya. Hanya jawab tidak. Otomatis akan menggunakan formulir 1770S. Dalam bentuk formulir, dan klik saja dengan formulir. Nanti diarahkan untuk membuat SPT tahunan, misalnya kita akan buat SPT tahunan 2021 nih misalnya ya. Atau nanti di tahun 2022, tahun pajak 2022. Klik saja tahun pajak 2022 dan pilih selanjutnya. Untuk pertama sekali, di bagian layar akan muncul di bagian A, penghasilan yang dikenakan PVH final atau bersifat final. Jadi ini Bapak Ibu mendapatkan juga misalnya dari bendahara ada potongan yang atau ada eh, ya potongan BPH, potongan yang berupa bukti bukti penghasilan yang dikenakan terhadap Bapak Ibu yang bersifat final. Jika ada silakan klik tambah, tapi jika ada lanjut saja ke daftar harta. Nah, daftar harta ini wajib Bapak Ibu isi, jadi tidak boleh kosong ya, karena nggak mungkin kan kita tidak ada harta ya, minimal misalnya ada uang ataupun ada kendaraan
ada tanah dan lain sebagainya, kita wajib isi. Jadi kalau misalnya ini sudah pernah kita isi di tahun-tahun sebelumnya, ya kita klik saja harta pada SPT tahun lalu itu akan muncul. Tapi kalau memang belum pernah, kita klik saja tambah. Jadi masukkan saja, nanti ada pilihan kode harta, itu kita lihat saja hartanya apa, kemudian nama harta kita isi, tahun perolehan harta tersebut kita isi tahun berapa kita memperoleh harta tersebut, harga perolehannya berapa, keterangannya apa misalnya. Misalnya nih kita masukin mobil ya, mobil apa jenisnya, dan seterusnya. Nanti akan muncul totalnya berapa, sehingga akan kelihatan jumlah harta yang kita miliki. Kemudian kalau kita sudah selesai, kita lanjut ke daftar utang. Jadi ini kita misalnya ada pinjaman ke bank ataupun ke lembaga peminjaman yang lainnya. Sama seperti kalau misalnya kita sudah pernah mengisi utang pada tahun lalu, ya kita klik saja utang pada SPT tahun lalu itu mungkin kemudian nanti akan muncul. Tapi kalau belum sama sekali juga kita klik tambah ya. Kemudian kita isi kode utangnya nih, kode utangnya misalnya apa tadi, zaman ataupun yang lainnya untuk bisa kelihatan. Kemudian nama pemberi pinjamannya siapa, misalnya bank, kemudian alamatnya di mana, tahun peminjamannya kapan, dan jumlah. Nah, ini jumlah utang di akhir tahun tersebut. Ya, itu bukan jumlah awal ya, jumlah awal utang, tapi jumlah di akhir. Kemudian setelah itu nanti akan ada pertanyaan berikutnya, yaitu untuk memasukkan susunan anggota keluarga kita. Jadi kalau misalnya kita sudah pernah isi juga sama, tanggungan pada SP tahun lalu, dia akan muncul. Nanti bisa juga di sana ada menu si ini ya, ada hapus atau edit. Bisa juga kalau memang belum sama sekali ya kita klik tambah. Ya, seperti itu. Kalau udah selesai, kita ke selanjutnya. Di selanjutnya ini adalah untuk mengisi penghasilan itu dalam negeri lainnya. Di penghasilan neto dalam negeri lainnya itu seperti bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalaman pengalihan harta, penghasilan lain, yang totalnya, kalau misalnya ada, kita isi, kalau misalnya tidak ada, kita lanjut ke bagian B. Bagian B ini adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di apa saja penghasilan yang mungkin kita dapatkan, tetapi dia tidak termasuk dalam objek pajak. Bisa berupa bantuan, sumbangan, warisan, bagian laba, klaim asuransi, dan seterusnya. Kalau sudah diisi, ataupun kalau misalnya tidak ada, lanjut ke bukti potong. Nah, ini yang paling penting. Jadi, bukti potong inilah yang menunjukkan bahwa adanya pemotongan atau tidak adanya pemotongan yang dilakukan oleh bendahara kita. Jadi di sini ya wajib kita isi. Jadi kita misalnya pilih tambah, kita masukkan nama pemotong atau pemungut pajak kita dan NPWP, ya biasanya nanti akan ada semacam kolom ya, kita tinggal masukkan NPWP, kemudian nomor bukti potong, tanggal bukti potong, jenis pajaknya biasanya PPh pasal 21, dan jumlah yang dipotong berapa ya sesuai dengan bukti potong yang Bapak Ibu terima. Sudah selesai, kita klik selanjutnya. Nah, kemudian kita diminta untuk mengisi status identitas kita, apakah status perkawinan kita tidak kawin atau kawin. Jadi ini juga bisa dilihat di bukti potong tersebut ya. Kalau misalnya jumlah PTKP ya, ini biasanya PTKP-nya itu 54 juta ya untuk orang pribadi, ya berarti statusnya itu tidak kawin. Tapi kalau misalnya lebih dari itu ya berarti kemungkinan statusnya adalah kawin. Kita lanjut saja ke bagian A. Nah, di sini kita mengisi penghasilan itu dalam mengisi hubungan dengan pekerjaan. Jadi ini dapatnya dari mana? Ya dari bukti potong tadi. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan saja bukti potong yang didapatkan, nanti di situ kelihatan nilai penghasilan itunya berapa. Kemudian misalnya ada penghasilan itu dalam negeri lainnya, ataupun ada penghasilan itu luar negeri, itu akan terotomatis terakumulasi ya. Maksud misalnya ada zakat atau semua kewajiban yang sifatnya wajib, juga bisa. Kemudian ya patokan semuanya berdasarkan dari bukti potong ya. Dan kita lanjut ke B. Nah, di sini kita tadi mengisi yang di awal, apakah status kita tidak kawin? Ya, kalau misalnya tidak kawin, dengan tanggungan satu, ini contoh saja ya, misalnya 54 58.500 ya. Kalau misalnya tidak kawin saja tidak ada tanggungan ya 54 juta. Itu juga akan otomatis menghitung. Jadi penghasilan kena pajaknya mungkin nanti akan langsung juga terhitung. Jadi dari penghasilan itu dikurangin dengan TKP kita, itu akan muncul nanti penghasilan kena pajak. Nah, dari penghasilan kena pajak ini kita lanjut, nanti akan ada perhitungan selanjutnya, itu akan muncul PPh terutang.
Ini juga otomatis menghitung sendiri. Jadi kita tidak perlu menghitung kembali, semuanya sudah dihitung secara sistem dengan DJP online yang ada di sini. Jadi PPh utangnya adalah 20 juta misalnya 900.000. Dan kita klik saja lanjut ke D. Nah, ini adalah PPh yang dipotong tadi yang berdasarkan bukti potong yang kita isi. Jadi berapa bukti potong yang sudah dipotong oleh bendahara itu juga akan langsung muncul. Dan apakah sama dengan penghasilan utang yang kita isi tadi. Dia harus dipastikan di sini. Jadi kalau misalnya di sini beda, PPh yang dipotong dengan penghasilannya, berarti nanti ada kemungkinan bisa lebih bayar atau kurang bayar. Tapi biasanya kalau pegawai atau PNS atau ASN itu ya kemungkinan nihil semua ya, karena semuanya sudah diperhitungkan dan dipotong oleh instansi atau oleh bendahara. Jadi pastikan nilai PPh yang dipotong ini dengan PPh terutang itu sama, sehingga tidak ada nilai kekurangan pembayaran lagi ataupun juga kelebihan pembayaran. Nah, kalau misalnya berdasarkan perhitungan yang dibuat tadi masih ada kelebihan atau kekurangan, ya berarti harus dibetulkan atau disesuaikan dalam pengisiannya. Selanjutnya kalau sudah sama, oke, kita lanjut ke bagian E. Nanti di sini ada keterangan apakah PPh kurang atau lebih bayar kita itu ada. Ya, kalau misalnya tadi sama nihil ya berarti sudah clear lah. Berarti sudah clear untuk melakukan pelaporan. Dan kita lanjut ke F. Di sini ke F ada bagian PPh pasal 25 ya kita lanjut saja karena memang tidak ada PPh 25 yang kita akan bayar. Lanjut ke pernyataan yang ke bagian terakhir ya pernyataan adalah dengan menyadari sepenuhnya ya kita baca segala akibatnya termasuk sanksi bahwa yang kita isi telah diberitahukan dengan benar, lengkap, dan jelas. Setuju. Kemudian kita pilih selanjutnya. Nah, nanti di sini akan diminta kita meminta kode verifikasi. Jadi berdasarkan pelaporan kita diminta untuk memasukkan kode verifikasi. Bagaimana mendapatkan verifikasi? Tinggal klik saja di sini. Di sini nanti akan muncul apakah verifikasi kita itu dikirimkan ke email atau nomor HP. Misalnya kita milih email, oke, kita klik oke. Kemudian nanti kita coba ke email kita. Nanti akan muncul ya pemberitahuan kode verifikasi ya. Munculnya ini kadang ya tidak serta-merta ya, tapi mungkin perlu menunggu beberapa waktu, 1-2 menit lah. Ini kemudian kita klik saja. Nah, nanti di sini ada kode verifikasi. Jadi kode verifikasi inilah yang Bapak Ibu isi. Ini kita copy saja, dan kita masukkan ke tadi ke DJP online, ke DJP online-nya kita masukkan kodenya, kemudian kita pilih kirim SPT. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, berarti SPT Anda sudah berhasil dan juga sudah mendapatkan bukti penerimaan elektronik atau BPE. Jadi BPE ini akan dikirimkan ke email yang tadi atau juga akan bisa terlihat dalam web DJP online. Setelah itu kita diminta untuk memilih respon ya, pilih sesuai dengan yang Bapak Ibu rasakan ya, apakah puas atau tidak puas. Kemudian kita misalnya pilih puas. Nah, di sini di arsip SPT ya, di arsip SPT itu akan kelihatan SPT yang sudah pernah kita laporkan sebelum-sebelumnya. Ada riwayatnya. Ya, kalau misalnya baru pertama kali ya berarti hanya muncul satu di sini, misalnya tahun 2021. Kebetulan ya masih nol misalnya. Jadi kalau misalnya ada kebetulan, misalnya kita melakukan pembetulan ya berarti keterangannya satu. Tapi kalau misalnya dia baru pertama kali ya berarti nol. Nihil. Dan di sini ada keterangan lihat. Misalnya kita ingin melakukan pengiriman lagi. Kemudian di sini ada melihat bukti penerimaan elektroniknya. Di sini kemudian bisa kita lihat bukti penerimaan elektronik kita. Bisa Bapak Ibu screenshot nanti di layar laptopnya dan muncul keterangan nama, NPWP, tahun pajak, jenis SPT, misalnya pembetulan ya ini contoh pembetulan ya kalau misalnya dia tidak ada pembetulan atau normal ya nol berarti. Kemudian tanggal terima, nomor tanda BPE, kemudian kalau kita sudah saja kita butuh ya kita tinggal screenshot saja. Atau bisa juga kita lihat di email. Di email kita juga nanti akan kita dapatkan. Email ini biasanya juga perlu waktu ya 1-2 menit lah untuk bisa mendapatkan email bukti penerimaan elektronik kita. Jadi juga sama tampilannya dengan yang di web DJP online tadi. Jadi ada pemberitahuan bahwa SPT kita telah diterima. Oke, sampai di sini saja penjelasan untuk melakukan pelaporan tugas 70S ya cukup simpel
Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melakukan dan melakukan pelaporan dengan mandiri. Terima kasih. Ya, jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like, comment, dan share, dan bagikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa menjadi jariah bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.